Dari jejak kerajaan kuno sampai jadi mesin ekonomi modern, Jawa Timur itu bisa dibilang jantungnya sejarah dan industri Indonesia. Yuk, kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin provinsi ini begitu penting? Oke, kita mulai dari skalanya dulu ya. Dengan populasi hampir 42 juta jiwa, Jawa Timur adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia. Coba deh bayangin, jumlah ini tuh lebih banyak dari seluruh penduduk negara kayak Australia atau Kanada loh. Wow. Nah, buat ngatur orang sebanyak itu, jelas butuh struktur pemerintahan yang nggak main-main. Dan faktanya, Jawa Timur ini pegang rekor sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota paling banyak se-Indonesia. Kebayang nggak sih tantangan administrasinya kayak apa? Tapi nih, untuk benar-benar ngerti masyarakatnya, kita harus mulai dari tempat mereka berpijak. Sebuah lanskap yang dramatis, yang dibentuk oleh dua elemen kuat, api dan air. Keren banget kan? Di satu sisi, kita punya Gunung Semeru, puncak tertinggi di seluruh Pulau Jawa yang berdiri megah. Terus di sisi lain, ada Sungai Bengawan Solo yang alirannya panjang banget, ngasih kesuburan kemana-mana. Kombinasi gunung berapi yang perkasa sama sungai yang subur inilah yang ngebentuk tanah sekaligus karakter orang-orangnya. Nah, dari tanah yang dramatis ini, lahirlah sebuah mozaik budaya yang, wah, luar biasa kaya. Yuk kita kenalan lebih dekat sama orang-orang yang menyebut Jawa Timur ini sebagai rumah mereka. Kalau kita lihat datanya, mayoritas penduduknya memang suku Jawa. Tapi jangan salah, ada komunitas Madura yang juga sangat kuat, terutama di pesisir utara dan tentunya di Pulau Madura sendiri. Nah, perpaduan inilah yang menciptakan sebuah dinamika budaya yang unik dan khas banget. Kekayaan budaya ini meledak dalam bentuk seni yang spektakuler. Salah satu yang paling ikonik, siapa sih yang nggak kenal? Reok Ponorogo. Tarian mistis yang terkenal dengan topeng singa raksasanya, yang megah dan berat banget itu. Selain yang kolosal, ada juga tradisi teater yang lebih merakyat, namanya ludruk. Ini panggungnya rakyat biasa, isinya seringkali humor-humor segar dan kadang ada kritik sosial yang nyelekit tentang kehidupan sehari-hari. Terus kita geser sedikit ke ujung timur Jawa, di Banyuwangi ada tari gandrung. Ini beda lagi nuansanya. Sebuah tarian pergaulan yang anggun, tapi syarat sama sejarah dan makna spiritual buat masyarakat suku Osing di sana. Semua ekspresi budaya yang beragam tadi itu ternyata diikat sama satu filosofi bersama, yaitu Jer Basuki Mawa Bea. Artinya, kalau mau berhasil, ya harus ada pengorbanan. Moto provinsi inilah yang jadi kunci buat memahami etos kerja keras masyarakat Jawa Timur. Identitas budaya sekuat ini jelas nggak dibangun dalam semalam. Akarnya itu, wah, dalam banget dari sebuah sejarah yang begitu panjang dan kuat. Sejarahnya panjang banget, mulai dari catatan tertulis tertua di Prasasti Dinoyo, terus jadi pusat kerajaan Majapahit yang legendaris itu, sampai akhirnya jadi provinsi modern di tahun 1950. Benang merahnya jelas, Jawa Timur itu dari dulu emang pusat kekuasaan. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana caranya warisan sejarah yang agung itu justru jadi bahan bakar yang mendorong peran Jawa Timur sebagai raksasa ekonomi modern hari ini? Kekuatan ekonominya bisa kita lihat dari satu angka ini, sekitar 15%. Ini adalah kontribusi Jawa Timur terhadap total PDB Indonesia. Gede banget. Ini yang ngebuat Jawa Timur jadi salah satu pilar utama perekonomian nasional kita, persis di bawah Jakarta. Jadi, apa yang bikin angka 15% itu jadi kenyataan? Jawabannya ada di sini, industri-industri kelas berat. Kita ngomongin soal kapal perang yang dibuat PT PAL di Surabaya, gerbong kereta api dari PT Inka di Madiun, sampai pabrik semen dan petrokimia raksasa di Gresik dan Tuban. Jawa Timur itu bisa dibilang pabriknya Indonesia. Oke, dengan kekuatan ekonomi dan budaya sebesar ini, jelas butuh struktur administrasi yang sama besarnya juga buat ngelolanya. Wilayahnya yang super luas ini dibagi jadi 29 kabupaten dan ditambah lagi sama 9 kota besar. Total ada 38 wilayah administrasi. Ini yang bikin Jawa Timur jadi provinsi dengan wilayah administrasi terbanyak se-Indonesia. Kalau kita lihat, pusat keramaiannya jelas ada di ibu kota, Surabaya, yang juga jadi pusat industri dan pelabuhan utama. Terus diikuti sama Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember, dua wilayah yang sama-sama penting sebagai lumbung pangan dan pusat pendidikan provinsi. Setelah kita lihat alamnya, masyarakatnya, sejarahnya yang panjang, sampai ekonominya yang kuat, apa sih sebenarnya identitas inti dari provinsi ini? Pada akhirnya,
Jawa Timur itu cerita tentang identitas ganda. Di satu sisi, dia adalah tanah Majapahit, tempat lahirnya kerajaan-kerajaan kuno dan tradisi budaya yang super kaya. Tapi di sisi lain, dia adalah kekuatan modern, mesin pendorong ekonomi nasional. Dua jiwa inilah yang menyatu. Dan semangat dari kerajaan kuno itu justru yang jadi fondasi kokoh bagi kekuatan ekonominya hari ini.